Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan dipimpin oleh ketua kelasnya. Marilah teman-teman kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Putri Hadir. Nani, Hadir. Nita, Hadir. Bulan, Hadir. ya hadir semua ya hari ini. Hadir. Nah, sebelum memulai pembelajaran, perhatikan di samping kalian apakah ada sampah atau tidak, silakan diambil. Nah, baju-baju kalian silakan dirapikan dahulu sebelum memulai pembelajaran. Sudah? Sudah. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai kodok dan qadar. Nah, ada yang masih ingat apa itu kodok dan qadar? Ya, Nita? Qada dan qada adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nah, benar sekali ya, Nita. Jadi, Nita ini cocok menjadi contoh oleh kalian. Nah, sekarang baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Dengan tujuan yaitu memahami makna beriman kepada hari akhir. Terus yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, sekarang Ibu bertanya dulu kepada kalian ya. Beriman kepada hari akhir itu rukun iman yang Lima. Ya, benar sekali ya. Tapi kalian ini belajar di rumah. Nah, terlebih dahulu, Ibu sebelum memulai pembelajarannya, Ibu akan membagi kalian jadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dari Lani sampai ke Putri. Kelompok 2 Mita bersama Bulan. Ayo silakan kalian beritahu dulu. Nah, jadi kalian menjawab pertanyaan yang Ibu tulis di papan tulis ya. Pertanyaan ini kalian jawab dari lembar materi yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Soal nomor pertama itu dijawab untuk kelompok 1. Soal nomor 2 itu dijawab oleh kelompok 2. Nah, soalnya yaitu apa makna beriman kepada hari akhir. Soal yang kedua
Berikan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ke lembaran materi untuk mencari jawaban yang telah Ibu berikan kepada kalian. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu ya. Kalian cari jawabannya dari lembaran materi yang Ibu telah kasih. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu untuk kelompok pertama, apa makna beriman kepada hari akhir? Nah, kelompok 1, silakan cari jawabannya dari lembaran materi yang telah Ibu bagikan. Terus kelompok 2, berikan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, kelompok 2, cari jawabannya dari lembaran materi yang telah Ibu berikan. Ibu kasih waktu kalian selama 5 menit untuk mencari jawabannya. Ya, silakan. Silakan didiskusikan sama teman-temannya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan sama Ibu. Kelompok 1 sudah jelas? Kelompok 2? Sudah jelas? Sudah? Sudah? Yang kedua? Ada yang ditanyakan kelompok pertama? Kelompok 1? Ya. Silakan melingkar dulu ya kalian. Sepertinya kalian ini kayak berjauhan ya. Seperti nggak berdiskusi kalian ini. Berdekatan dulu ya. Diskusikan dulu sama teman kelompoknya. Jangan berjauhan. Karena ini kerjasama antara kelompok. Kalau yang ada kurang jelas, tanyakan sama Ibu.
Sudah? Dan Sudah. Nah, sekarang kembali ke posisi awal. Nah, sekarang Ibu akan tunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 1 yaitu menjawab soal apa makna beriman kepada hari akhir. Silakan menjawab. hari akhir menjadi bahasa artinya hari penghabisan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 juga disebut hari pembalasan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 3. Nah, benar sekali ya. Jawaban dari kelompok 1 yaitu makna beriman kepada hari akhir itu yaitu sama dengan mempercayai adanya hari kiamat atau mempercayai adanya hari perkumpulan alam semesta. Nah, nanti aku dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yaitu berikan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Ya, silakan dijawab. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir: 1. Selalu berusaha menjadi lebih baik. 2. Tidak iri atas nikmat orang lain. 3. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. 4. Bersikap rendah hati. 5. Menghindari sifat cinta dunia. 6. Bersikap optimis dan lapang dada. Ya, benar sekali ya. Kelompok 2 menjawabnya yaitu kita tidak boleh iri terhadap nikmat orang lain. Harus berlapang dada, terus optimis. Nah, itu sama dengan kita contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, kasih hapus dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kembali ke tempat duduknya semula. Baiklah, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit mengenai materi yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Nah, makna beriman kepada hari akhir ini menurut istilah yaitu hari penghabisan atau disebut juga hari pembalasan. Nah, sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut dengan isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari akhir ini disebut juga sebagai hari kiamat. Nah, dalam Al-Quran, hari akhir itu dibagi jadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro ini yaitu kiamat kecil, yaitu yang terjadi peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Nah, contoh dari kiamat sugro ini atau kiamat kecil yaitu seperti banjir, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, dan juga itu perang saudara. Nah, itu juga termasuk dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, yang kedua yaitu kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini kiamat yang sangat besar, yaitu terjadi sangat dahsyat. Peristiwa yaitu kiamat kubro yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hancur leburnya alam semesta secara lokal dan serentak, yaitu ketika malaikat Israel meniupkan sangkakala, maka dengan begitu hancurlah seluruh alam semesta secara serentak. Nah, peristiwa kiamat kubro ini atau kiamat besar ini dijelaskan juga dalam Al-Quran Surah Al-Zalzalah, yaitu yang menjelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Terus juga dalam Quran Surah Al-Qari'ah dan juga menjelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berhamburan. Nah, dalam Al-Quran ini juga menjelaskan tentang peristiwa kiamat kubro, yaitu kiamat sangat besar. Nah, selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Itu
selalu bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita, berlapang dada, terus bersikap optimis dan selalu rendah hati. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah SWT. Terus yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak ada di alam dunia. Terus yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah SWT dengan mengharapkan ridho Allah SWT. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Terus yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Nah, ini termasuk hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, hikmah beriman kepada hari akhir juga ini Rasulullah SAW juga bersabda, itu siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghormati tamunya. Terus siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Terus, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik ataupun diam. Nah, hadis riwayat Muslim dan Bukhari ini menjelaskan juga hikmah beriman kepada hari akhir. Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang materi yang telah Ibu jelaskan, yaitu materi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama materi yang telah kita pelajari yang tadi. Sebelumnya Ibu akan tunjuk dua orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu Ibu tunjuk Lani, silakan maju ke depan, simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Yang lain perhatikan ya, dan ditulis juga ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ditulis ya kesimpulannya. Sudah? Nah, kita akan kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang Ibu akan tunjuk Putri. Silakan simpulkan materi kita hari ini. Materi yang kedua. Dah selesai orang balik dah aku belum nanti selesai rupanya.
Catat ya. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya kesimpulannya. Ya, baca sama-sama. Yang pertama, Satu, beriman kepada hari akhir adalah meyakini akan datangnya hari kiamat atau hancurnya alam semesta. Dua, contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Satu, bersikap rendah hati. Dua, optimis dan lapang dada. Tiga, selalu bersyukur. nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu beriman kepada hari akhir adalah meyakini akan datangnya hari kiamat atau hancurnya alam semesta. Terus contoh perilaku beriman kepada hari akhir itu bersikap rendah hati, optimis, lapang dada, dan selalu Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan tes kalian apakah kalian benar-benar memperhatikan penjelasan Ibu atau tidak. Tapi sebelumnya Ibu akan hapus dulu ini. Ibu akan tanya apakah kalian benar-benar memperhatikan atau tidak. Nah, Ibu akan bertanya kepada Bulan, ya. Contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir itu seperti apa? Bersikap rendah hati, optimis, lapang dada. Ya, berarti Ulan ini memperhatikan ya penjelasan Ibu tadi. Kasih aplaus untuk Ulan. Nah, baiklah. Karena waktu sudah habis, Ibu akan menutup pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari meraih kasih Allah dengan ihsan. Nah, Ibu kasih tugas kepada kalian untuk merangkum atau meresum materi meraih kasih dengan ihsan, meraih kasih Allah dengan ihsan. Nah, minggu depan Ibu kumpulkan rangkumannya sebelum masuk ke kelas ya. Nah, sekarang cemaskan buku kalian yang sudah habis. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Yang dipimpin oleh ketua kelasnya untuk membaca doa penutup majelis. Silakan. Teman-teman membaca surat Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa